Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kasus tipe A dan B, yaitu laba antar perusahaan atas aset tetap yang tidak dapat didepresiasi. Nah, apabila harga transfer aset tetap ini di atas nilai bukunya, berarti ada laba. Nah, laba ini dikatakan belum direalisasi. Laba akan tampak pada laba rugi penjual pada tahun penjualan. Sedangkan aset tetap akan tampak pada balance sheet pembeli. Nah, laba rugi atas penjualan aset ini nantinya tekniknya adalah dieliminasi berdasarkan arah penjualan. Apakah downstream atau upstream? Saya akan membahas tentang downstream terlebih dahulu dan selanjutnya saya akan membahas tentang upstream sales. Eliminasi 100% dan mengabaikan hak non-pengendali akan dilakukan apabila aset tetap yang dijual adalah downstream sales. Sementara eliminasi sebesar persentase kepemilikan induk pada perusahaan anak akan dilakukan jika penjualan aset adalah upstream sales. Jadi demikian tambahan untuk teknik konsolidasi pada teknik konsolidasi yang sudah dipelajari pada bab 4 sebelumnya. Nah, kita akan mulai membahas kasus yang downstream sales of land. Dikatakan Sun adalah perusahaan anak yang dimiliki oleh POP sebesar 90%. Dimiliki pada nilai 540.000 tanggal 1 Januari 2016. Dikatakan investment cost ini equal to book value and fair value. Kemudian setelah 1 tahun peristiwa pembelian investasi ini, dikatakan Sun itu mendapatkan laba tahun 2016 sebesar 140.000. Nanti saya akan tunjukkan pada peraga 61. Anda bisa melihat juga pada buku BIMS bab 6. Dan kemudian dikatakan POPs labanya adalah 180.000. Tapi laba ini tidak termasuk laba investasi dari Sun. Tapi POPs income itu termasuk 20.000 unrealized gain atau laba belum direalisasi yang timbul dari kejadian tanah. Nah, kita akan coba menganalisis kasus ini. Nah, sebelumnya kita ingat dulu bagaimana jurnal yang harus dibuat terkait penjualan tanah, di mana POP atau induk menjadi penjualnya. Jika Anda lupa, Anda bisa membaca kembali buku akuntansi keuangan menengah Anda. Nah, sebagai penjual atau POP atau buku induk, pada saat transaksi aset tanah tersebut dijual, maka kas akan diterima oleh induk. Kasih debit 100.000, kemudian tanah yang dimiliki oleh induk dikredit 80.000. Sehingga selisihnya ini akan berbeda dengan penjualan persediaan otomatis ya, bukan kas pada penjualan tapi kas pada tanah. Dan selisihnya langsung kita akui sebagai keuntungan atau kerugian, dan dalam kasus ini terjadi keuntungan. Dan sebagai pembeli, anak akan mencatat tanah di debit dan kas di kredit. Nah, jadi satu transaksi dan 2 jurnal ini Anda harus ingat sehingga kita bisa tahu apa jurnal eliminasi yang selanjutnya akan kita buat untuk menyiapkan laporan keuangan konsolidasi. Nah, yang perlu Anda amati adalah kelanjutan dari jurnal ini. Keuntungan penjualan tanah akan tercantum dalam laba rugi induk. Sementara tanah yang dibeli dari induknya akan tercantum pada balance sheet anak peraga 61. Dan tanah ini otomatis akan tetap tercantum sebagai aset tetap tanah pada tahun-tahun berikutnya sampai dijual pada pihak luar.